Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hani Cahaya Putri Habudi, Manajemen Semester 4 Fakultas Ekonomi Universitas Serang Raya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengaruh harga dan kualitas jasa JNE Express terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Globalisasi telah menyebabkan persaingan semakin ketat, tak terkecuali dengan industri jasa kurir. Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan dalam industri ini berusaha untuk semakin memperhatikan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya, serta berusaha untuk memberikan nilai yang paling tinggi kepada para pelanggannya dibandingkan para pesaingnya. Tujuan dari pemberian nilai yang tinggi kepada para pelanggan ini adalah untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk para konsumen yang membutuhkan jasa kurir. Dalam persaingan yang sedemikian ketat, hanya perusahaan jasa kurir yang berkualitas dan mampu memberikan nilai tinggi yang akan diminati oleh para konsumen. JNE adalah salah satu dari sekian banyak jasa logistik atau layanan pengiriman barang yang ada di Indonesia. JNE adalah layanan pengiriman barang berbadan swasta. Semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perusahaan yang bergerak di dalam bidang layanan pengiriman barang dapat berbentuk badan swasta. JNE menyediakan layanan pengiriman barang dalam berbagai bentuk, berdasarkan jangka waktu dan jarak tempuh lokasi, berdasarkan bentuk barang yang dikirim. Dunia usaha sekarang ini membutuhkan jasa layanan pengiriman barang secara kilat ataupun cepat. Pembahasan kualitas pelayanan menurut The America of Quality Control dalam buku Kotler dan Keller 2009-143. Kualitas pelayanan adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Harga menurut Murti Sumarni 2011-285, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dimensi pelayanan menurut Zaid Maldanberry Pasuraman dalam buku Fandi Ciptono dan Anastasia Diana 2011 27-28. Pelayanan dapat mengidentifikasi 5 dimensi. Yang pertama, bukti langsung, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumennya. Yang kedua, reliabilitas atau keandalan, yang dimana kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, kesesuaian janji dengan jadwal penanganan dan pengambilan jasa yang telah disepakati, profesionalitas dalam melayani pelanggan. Yang ketiga, daya tanggap, keinginan para staf untuk membantu para pengunjung dan memberikan pelayanan dengan tanggap, ketersediaan mendengarkan keluh kesah pelanggan, kemudahan dalam akses pendaftaran maupun pembelian produk. Yang keempat, jaminan, yang dimana kesopanan, keramahan karyawan dalam menumbuhkan rasa percaya diri, respon dalam menangani keluhan pelanggan. Yang kelima, empati, adalah memberikan yang tulus atau pribadi yang diberikan kepada konsumen dengan berupaya memahami keinginannya. Konsumen, pemberian pelayanan dan perhatian kepada pelanggan tanpa pilih-pilih, kesabaran karyawan dalam melayani pelanggan. Yaitu bukti fisik. 1. Kondisi fisik dan kebersihan ruangan tunggu, tersedia minuman dan makanan ringan, toilet, timbangan transportasi pengiriman, ruangan ber-AC dan non-AC, koran serta TV. Yang kedua, kerapian karyawan dalam berpenampilan. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Indikatornya adalah 1. Tingkat kesenangan konsumen menggunakan layanan jasa. 2. Tingkat pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan. 3. Tingkat harapan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. 4. Tingkat kebutuhan diberikan perusahaan sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya, loyalitas. Loyalitas konsumen menurut Ciptono 2001-387. Loyalitas merupakan situasi di mana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen, penyedia jasa, dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. Indikatornya adalah 1. Pembelian konsisten. 2. Konsumen tidak beralih ke jasa lain.
3. Memberikan referensi produk kepada orang lain. 4. Konsumen senang menggunakan jasa JNE dibanding merek lain. Nah, di sini ada gambar pelayanan jasa JNE, bisa dilihat oleh kalian semua. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri konsumen setelah membandingkan hasil kinerja suatu produk atau jasa dengan harapannya yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kualitas layanan jasa pengiriman barang pada JNE Express saat ini memuaskan, dilihat dari tingkat kepuasannya. Perusahaan JNE Express mengedepankan kepuasan konsumen, ketetapan pengiriman barang, serta memberikan asuransi terhadap barang yang dikirim menggunakan JNE Express. Saran yang didapat diberikan adalah tetap memperhatikan kestabilan harga yang ditawarkan pada pelanggan. JNE Express dapat mengutamakan pelayanan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.